Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita semua pasti tahu bahwasanya tujuan utama para nabi dan rasul yaitu menghidupkan tauhid, memurnikan akidah. Namun apa jadinya bila kita tidak memahami akidah yang dibawakan oleh nabi ataupun para rasul? Tentu kita akan terjebak dalam kesyirikan, dalam hal yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla, di mana kita sendiri akan berefek nantinya bahwa kita telah jauh dari jalan yang lurus. Adapun pengalaman yang telah kami temui, kebanyakan dari masyarakat kita masih mempercayai para dukun ataupun orang-orang yang dianggap bisa menyembuhkan penyakit dalam, atau istilah lainnya yaitu penyakit gaib. Tentu kita sangat prihatin dengan hal tersebut. Ketika kami telusuri, mereka mengatakan bahwa mereka tidak mempunyai tempat tujuan yang lain selain ke dukun. Subhanallah. Tentu ini adalah suatu hal yang paling tidak enak didengar. Seakan-akan mereka yakin kepada tukang obat dengan sedikit bacaan solawat, bacaan Quran, ternyata isinya adalah kesyirikan. Memang di awalnya mereka membaca ayat-ayat Quran, membaca ta'awuz, dan membaca sholawat atas Nabi SAW. Namun setelah itu kita tidak lagi tahu apa yang mereka ucapkan, yang mereka katakan, atau yang mereka jampi-jampi. Namun kebanyakan dari orang-orang yang telah mendatangi mereka percaya begitu saja, tanpa menelusuri, tanpa mempelajari dan memahami apa hakikat dari pengobatan tersebut. Alhasil yang ada mereka hanya menambah ketakutan, menambah penyakit. Tentu saja menambah penyakit, karena semula mereka yang tidak diganggu ataupun hanya sekedar sedikit diganggu oleh jin, setelah mereka berobat kepada dukun atau para tukang peramal, tanpa sadar mereka diobati dan dimasuki oleh jin yang baru. Tentu ini adalah sebuah kesalahan yang fatal yang nantinya akan berimbas kepada anak cucu mereka, keturunan mereka. Itulah sebabnya kita harus benar-benar mempelajari ajaran-ajaran yang telah diajarkan, yang dibawakan oleh Rasulullah SAW, agar kita tidak mudah terjebak kepada hal yang kita anggap baik, ternyata menyimpan sejuta mudarat dan perbuatan yang sangat dimurkai oleh Allah adalah kesyirikan. Mereka menganggap ini baik, mereka menganggap ini tidak syirik. Kenapa? Karena mereka tidak tahu, karena mereka tidak mempelajari akidah yang benar. Pada awalnya mereka memang menyadari bahwa ketika mereka berobat ke suatu dukun, ke seorang dukun, mereka telah mencurigai. Namun retorika yang disampaikan oleh dukun membuat mereka terlena, sehingga mereka tidak lagi memperdulikan perkataan yang lain selain perkataan dukun tersebut. Contohnya saja, mereka diminta untuk buka aurat. Tentu sebagai seorang muslimah atau muslim yang berdiri di atas fitrahnya, mereka tersinggung. Tentu mereka akan merasa aneh ketika mereka diminta untuk buka aurat. Namun karena kejahilan dan kebodohan mereka, akhirnya mereka menuruti perkataan tersebut, tanpa mereka sadari bahwa ini adalah jalan yang akan mengantarkan mereka kepada keburukan. Adapun yang kedua, mereka akan diisyarat atau diberikan syarat
harus memberikan rambut atau foto atau hal-hal yang lainnya. Subhanallah, ini tidak pernah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah ciri-ciri pengobatan yang mengajak kepada kesyirikan, pengobatan yang tidak benar. Maka dari itu seorang muslim harus berhati-hati. Apapun yang akan mereka kerjakan, yang akan mereka lalui, mereka hendaknya bertanya kepada orang yang memahami, kepada orang yang berilmu, agar nantinya mereka tidak terjebak kepada hal-hal yang berbau kesyirikan. Adapun hal yang lainnya, mereka mengaku bahwa seminggu setelah berobat mereka mengalami sembuhan. Maka dengan ini adalah tipu daya syaitan. Untuk seminggu pertama mereka memang sehat, namun mereka tidak sadar bahwa minggu berikutnya mereka telah diganggu oleh jin yang baru, jin yang membawa penyakit baru. Inilah tipu daya para dukun. Begitu banyak kebohongan yang mereka ucapkan, kebohongan yang mereka lontarkan. Tentu seorang muslim harus berhati-hati tatkala ia memilih tempat berobat, memilih tempat untuk mencari kesembuhan. Ternyata yang didapat hanya bertambah keburukan, bertambah penyakit yang baru. Yang kita herankan, mereka bingung harus kemana berobat. La haula wala quwata illa billah. Begitu mirisnya akidah, begitu bermasalahnya akidah di zaman saat ini. Itulah penyakit kaum muslimin. Mereka berlomba-lomba mencari harta dunia, namun mereka tidak menyadari bahwa ilmu agama lebih penting. Sungguh sangat kita miris melihatnya. Seakan-akan dunia ini hanya sampai di situ. Mereka tidak menyadari bahwa nanti di akhirat mereka akan diberikan tanggung jawab, akan dimintai pertanggungjawaban. Maka kita harus benar-benar belajar dan mengokohkan tauhid dan akidah kita, agar kita senantiasa bergantung kepada Allah, mencintai Allah, dan takut pada Allah. Bukannya kita malah jauh lari dari Allah. Semoga kita dapat lebih bersemangat untuk belajar akidah, belajar tauhid, karena ini adalah puncak suatu hal, usul. Ini adalah masalah pokok yang harus benar-benar kita pahami. Barakallahu fiikum.